Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Azizin dari Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan membahas suatu tradisi yang berada di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Muslim, yaitu tradisi sholawat dibaiyah atau bisa dikenal dengan sholawat al-berjanji. Dalam video ini, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kepada kalian semua tentang tradisi sholawat al-berjanji dibaiyah atau bisa dikenal dengan berjanji. Simak videonya, terima kasih. Al-jannatu 'anaimuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Di dalam suatu agama Islam terdapat banyak tradisi-tradisi yang sudah diwariskan kepada kita. Seperti yang saya pilih dalam judul ini, yaitu tradisi al-berjanji. Di antara berbagai tradisi untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, salah satu tradisi yang menarik dan harus kita lestarikan sampai saat ini, yakni tradisi membaca kitab al-berjanji atau sholawat al-berjanji. Apakah itu sholawat al-berjanji? Berjanji atau masyarakat mengenal dengan berjanji, yakni bentuk kesenian yang bernafaskan Islam dan juga sebagai sarana dakwah dengan kitab berjanji sebagai sumbernya, yakni suatu kesenian yang bernafaskan Islam dengan tujuan sebagai sarana dakwah Islam dengan kitab al-berjanji sebagai sumbernya. Kitab berjanji ini adalah karya tulis dari seorang Syekh Ja'far ibnu Hasan ibnu Abdul Karim ibnu Muhammad al-Berjanji yang berisi prosa dan sajak yang menjelaskan tentang biografi beliau Nabi Muhammad SAW dan mencakup nasab-nasabnya, lalu kehidupan masa kanak-kanaknya hingga beliau menjadi Rasul. Selain itu, dan juga diceritakan pula berbagai nilai suri tauladan beliau yang patut kita contoh dan kita amalkan sebagai umat muslim di Indonesia. Adapun dalam pemahaman lainnya, berjanji merupakan suatu doa-doa, pujian-pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang bisa dilantunkan dengan nada atau irama. Tradisi budaya Islam ini dapat dikategorikan kelompok kesenian yang beranggotakan vokal, musik, tetapi tanpa adanya tarian atau gerakan badan. Dalam sejarahnya, tradisi al-berjanji ini ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di bagian Melayu yang konteksnya berada di Kepulauan Riau. Sejak dahulu, orang Melayu terkenal dengan kemahirannya di dunia perdagangan. Pembinaan pusat pemerintah atau kerajaan Melayu yang hampir seluruhnya terletak di tepi sungai atau yang di tepi pantai menjelaskan tentang pernyataan tersebut. Kedua hal tersebut menyebabkan masyarakat Melayu sangatlah terbuka terhadap negara luar. Dalam dua hal tersebut, kedudukan kebudayaan masyarakat Melayu sangatlah terbuka terhadap pengaruh dari luar karena hubungan dagang dengan berbagai bangsa di dunia yang telah dilakukan sejak dahulu kala. Salah satu pengaruh yang sangat besar kemudian meresap ke bidang agama adalah pengaruh Arab ke Muslim yang seakan-akan menghapus budaya Hindu dan Buddha sebelumnya, sehingga tinggal hanya penghias dalam kebudayaan Melayu itu sendiri. Seperti contoh qasidah, rodat atau baroda dan zikir barat adalah pengaruh
dari kebudayaan Islam tersebut. Di samping pengaruh Islam, terdapat juga pengaruh dari luar, jauh sebelum Islam diperkenalkan. Hubungan dengan Syam sudah terbina begitu rapat. Pengaruh Syam yang masuk melalui Kedah dan Perlis dapat dilihat dalam bentuk-bentuk pertunjukan makyong dan menora di wilayah Luhak Teluk Haru di Langkat dan Kerajaan Deli Serdang. Dalam petikan sejarah tersebut menunjukkan bahwa kesenian Al-Berjanji dilakukan pada hari menyambut Maulud Nabi merupakan salah satu kesenian yang berkembang di kerajaan hingga sampai saat ini di Kediri, yang menyebutkan bahwa Maulid Nabi merupakan suatu bentuk kesenian yang erat dengan ajaran agama Islam, dengan bentuk bakunya berupa rangkaian prosa dan puisi yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Hal yang menarik dalam membaca Al-Berjanji di Kabupaten Kediri hingga saat ini dilestarikan tak hanya saat Maulid Nabi, namun dalam acara perkawinan, potong rambut anak, atau prosesi lainnya, Berjanji tetap ada. Hal yang unik adalah antara daerah satu dengan daerah lainnya di Kabupaten Kediri, yaitu yang menjadi pembeda adalah irama atau gaya membaca Berjanjinya, dan yang menjadi pembeda tentang alat musik. Ada yang alat musik versi Banjari dan versi Habsi. Yang menjadi pembeda dalam irama tersebut ini yang menentukan yaitu di daerah masing-masing, yang sewajarnya di daerah Kediri. Hal yang membedakan irama atau lagu di daerah Kediri dengan daerah lain yaitu orang Kediri biasa mengambil irama dengan bergenre dangdut, koplo, dan juga mengambil irama Jawa. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Semua. Kalau bahasa